datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bank Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Yulianti Ningrum dari jurusan Bimbingan dan Konseling PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya izin mempresentasikan tentang penerapan media jengari dalam bimbingan kelompok untuk membangun kesadaran diri siswa untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar pendidikan profesi guru yang dibimbing oleh Bu Mahmudah Dewi Itmawati MPD. Selanjutnya yaitu di sini saya akan alur pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada identifikasi diri. Pada identifikasi diri nanti saya akan menjelaskan tentang visi pendidikan saya, visi sebagai guru, dan juga langkah-langkah dalam mencapai visi tersebut. Yang kedua ada review pengalaman belajar. Di sini saya akan mereview salah satu mata kuliah pengalaman belajar yang paling berkesan bagi saya selama kuliah semester 1 dan juga semester 2 dalam program PPG ini. Yang ketiga adalah pengalaman bermakna, hal-hal yang bermakna dan juga topik yang paling berkesan bagi saya pada satu mata kuliah tersebut. Dilanjutkan dengan saya akan memaparkan tentang desain inovasi pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya dan yang sudah saya laksanakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut setelah melakukan kegiatan tersebut dan juga paradigma makna guru setelah saya melewati program PPG ini. Baik, selanjutnya yang pertama ada identifikasi diri. Di sini saya akan memaparkan tentang visi pendidikan, visi pribadi guru, dan juga bagaimana langkah-langkah mencapai visi tersebut. Yang pertama, visi pendidikan. Di sini saya berkeinginan untuk membangun pendidikan yang bermakna dengan mengembangkan potensi peserta didik dan mampu menerapkan nilai-nilai moral dalam setiap pengetahuan yang dimilikinya. Itu adalah visi pendidikan. Dilanjutkan dengan visi pribadi guru, menjadi guru yang inovatif dan memfasilitasi peserta didik dalam menggali potensi yang untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Bagaimana langkah-langkah mencapai visi tersebut? 3 langkah utama yang dapat dilaksanakan. Yang pertama yaitu merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, merancang desain pembelajaran yang interaktif dan juga inovatif. Yang ketiga, mendorong refleksi diri dan partisipasi aktif peserta didik dalam proses belajarnya. Itu adalah identifikasi diri dari saya terkait dengan visi pendidikan, visi pribadi sebagai guru, dan juga bagaimana saya mencapai visi tersebut, langkah-langkahnya. Selanjutnya yaitu tentang review pengalaman belajar. Dari pengalaman belajar yang sudah saya review sebelumnya terkait dengan semester 1 hingga semester 2, terdapat 11 mata kuliah yang sudah dilalui seperti PPL tahap 1, tahap 2, pengajaran dan prinsip asesmen yang efektif 1 dan juga 2, filosofi pendidikan Indonesia, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, dilanjutkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, perspektif sosiokultural di Indonesia, lalu ada pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan juga pembelajaran sosial emosional. Dari beberapa mata kuliah yang sudah direview sebelumnya, saya mengambil mata kuliah pembelajaran sosial emosional karena ini adalah mata kuliah yang berkesan bagi saya dan memberikan pengalaman baru dan perspektif baru tentang pembelajaran terutama dalam layanan bimbingan dan konseling.
Selama mengikuti program PPG ini, saya menyadari tentang pentingnya pendidikan yang menekankan keterampilan berpikir, memiliki kecerdasan emosi, dan mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Berdasarkan beberapa refleksi mata kuliah yang sudah dilakukan sebelumnya, refleksi pengalaman mata kuliah yang bermakna bagi saya adalah pembelajaran sosial emosional. Pada pembelajaran sosial emosional atau PSE ini, saya mendapatkan mata kuliah ini di semester 2 dan di dalamnya itu ada beberapa topik yang saya pelajari. Ada 5 topik. Yang pertama itu topik 1, saya mempelajari tentang kompetensi sosial emosional KSE berdasarkan kerangka CESL atau Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. Nah, untuk topik kedua, saya mempelajari tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau KSE. Yang ketiga, saya mempelajari tentang experiential learning. Yang keempat, dilanjutkan dengan experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional. Untuk topik terakhir, topik 5 yang saya pelajari pada pembelajaran sosial emosional ini adalah school well-being. Itu review pengalaman belajar pembelajaran sosial emosional yang menjadi salah satu mata kuliah yang berkesan bagi saya dari sekian banyak mata kuliah yang dipelajari selama semester 1 hingga semester 2 ini. Baik, selanjutnya yaitu tentang pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna dari mata kuliah pembelajaran sosial emosional PSE yang bermakna bagi saya adalah topik 2 pada bagian koneksi antar materi. Mengapa saya memilih ini? Karena pada topik 2 koneksi antar materi ini, saya mempelajari tentang bagaimana menghubungkan sosial emosional dengan kebahagiaan dan juga metode pengajaran. Dan yang kedua adalah saya menjadi lebih memahami lagi tentang bagaimana peran guru sebagai teladan dalam pembelajaran sosial emosional. Di sini saya melampirkan visualisasi dari artefak yang sudah saya upload sebelumnya di LMS pada topik 2 koneksi antar materi. Di sini saya menghubungkan keterkaitan sel dengan kebahagiaan, keterkaitan sel dengan hubungan interpersonal, dan juga keterkaitan sel dengan beberapa mata kuliah yang lain seperti perspektif sosiokultural, keterkaitan sel dengan pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, dan juga dampak dari social emotional learning itu sendiri. Itu yang merupakan pembelajaran bermakna bagi saya yang menjadi dasar saya mengembangkan desain inovasi dari apa yang saya pelajari selama mata kuliah pembelajaran sosial emosional yang saya tempuh pada semester 2 ini, terutama menghubungkan sosial emosional dengan kebahagiaan dan juga metode pembelajaran yang saya integrasikan dalam layanan bimbingan konseling. Pada tahap selanjutnya yaitu desain inovasi. Di sini yang pertama saya mengembangkan RPL, rencana pelaksanaan layanan, pada layanan bimbingan kelompok. Di sini untuk melatih dan meningkatkan kecerdasan sosial emosional. Untuk kompetensi sosial emosional yang saya pilih, yang saya ingin kembangkan adalah kesadaran diri atau self-awareness yang menjadi salah satu aspek kompetensi sosial emosional yang perlu dimiliki. Topik layanan yang saya kembangkan pada bimbingan kelompok adalah yuk membangun kesadaran diri. RPL yang saya buat itu RPL bimbingan kelompok yang sudah dilengkapi dengan materi dan juga lembar evaluasi proses maupun lembar evaluasi hasil dan juga LKPD atau lembar kerja peserta didik terkait dengan layanan bimbingan kelompok membangun kesadaran diri. Untuk selanjutnya, media yang digunakan dalam bimbingan kelompok tersebut disebut dengan media Jingari.
Jengari ini merupakan singkatan dari permainan Jenga dan juga kesadaran diri. Jenga yang di sini adalah Jenga balok, merupakan menjadi media bimbingan kelompok yang saya gunakan untuk membangun kesadaran diri siswa sebagai wujud dari media layanan yang inovatif dalam membangun kesadaran diri peserta didik. Pada Jengari, pada setiap balok Jenga itu terdiri dari beberapa pertanyaan. Setiap balok Jenga itu berukuran 2,5 cm kali 7,5 cm. Setiap balok sudah ada pertanyaan hingga 45 balok yang disusun ke atas. Itu merupakan media Jengari yang saya kembangkan untuk media bimbingan kelompok pada membangun kesadaran diri peserta didik. Nah, selanjutnya media Jengari ini saya lengkapi dengan buku panduan yang dapat digunakan oleh guru bimbingan dan konseling. Pada buku panduan penerapan media Jengari dalam bimbingan kelompok untuk membangun kesadaran diri siswa, di dalamnya sudah terdapat beberapa bab, termasuk latar belakang saya mengambil media ini untuk membangun kesadaran diri siswa dalam layanan bimbingan kelompok. Dilanjutkan dengan kajian teori baik dari bimbingan kelompok itu sendiri, bagaimana pelaksanaannya, dan juga dilanjutkan dengan bagaimana peran media Jengari, seperti apa itu media Jenga untuk bagi seseorang yang masih awam dengan permainan tersebut, tentang bagaimana cara aturannya atau cara pelaksanaannya, terutama dalam layanan bimbingan kelompok seperti itu. Dan juga sudah dilengkapi dengan daftar pustaka dan juga kesimpulan dan saran yang ada di buku panduan tersebut. Jadi desain inovasi yang saya kembangkan ini termasuk dari RPL, rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompoknya, untuk membangun kesadaran diri sebagai salah satu kompetensi sosial emosional yang perlu dimiliki peserta didik. Selain itu, untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan juga bagaimana seorang guru bimbingan konseling untuk membuat dan terus berinovasi tentang media-media yang dapat dikembangkan sebagai layanan bimbingan kelompok, media layanan bimbingan kelompok untuk menarik antusias peserta didik dan juga memperhatikan kembali pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan keterampilan sosial dan emosional. Dan juga sudah dilengkapi dengan buku panduan yang sudah ada. Selanjutnya masih pada desain inovasi dari pelaksanaan bimbingan kelompok ini yang menggunakan media Jengari untuk membangun kesadaran diri siswa. Di sini saya sudah melampirkan 2 QR code. Yang pertama itu QR code tentang RPL bimbingan kelompok. Di situ sudah dilengkapi dengan beberapa materi, lembar evaluasi proses, lembar evaluasi hasil sudah ada dalam RPL tersebut dan sudah dilengkapi dengan baik. Lalu yang kedua itu QR code tentang LKPD, PPT materi tentang kesadaran diri, dan juga buku panduan dari media Jengari untuk membangun kesadaran diri siswa. Jadi untuk guru bimbingan dan konseling juga dapat mengakses 2 QR code tersebut untuk terus menggunakan ataupun mengembangkan dari apa yang sudah desain inovasi ini yang sudah saya rancang dan sudah diuji cobakan sebelumnya. Seperti itu. Dapat diakses dari masing-masing QR code yang ada di layar ini. Baik, selanjutnya yaitu dokumentasi kegiatan. Di sini saya melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan media Jengari untuk membangun kesadaran diri siswa. Itu berada di kelas F4 dan di sini
terdapat 5 siswa yang berpartisipasi dalam uji coba media tersebut dalam layanan bimbingan kelompok. Di situ dari pelaksanaan yang sudah saya lakukan sebelumnya, peserta didik terlihat antusias terhadap permainan tersebut, dan 5 peserta didik tersebut sebelumnya sudah mengetahui tentang bagaimana permainan Jenga tersebut, atau juga sering disebut Uno balok. Dan namun yang menjadi perbedaannya dalam permainan ini adalah diintegrasikan dengan bagaimana cara peserta didik untuk menggali tentang pemahaman dirinya, baik kelebihan, kelemahan, ataupun potensi dan juga tantangan yang dihadapi oleh dirinya, agar peserta didik lebih aware kembali, lebih paham tentang dirinya sendiri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik SMA. Nah, pada kegiatan ini, peserta didik terlihat antusias dan juga aktif. Dinamika kelompok juga terlihat karena dengan media permainan yang baru dan juga menyenangkan, itu akan membuat suasana kelompok menjadi lebih aktif kembali dibandingkan dengan media-media yang sudah sebelumnya digunakan. Karena ini merupakan media pertama kali yang dilihat oleh peserta didik tentang Jengari, membuat peserta didik terlihat hidup pelaksanaannya dan juga terlihat baik, sehingga pada lembar kerja peserta didik dapat diisi peserta didik dengan baik sesuai dengan apa yang sudah dipahami, apa yang sudah didapatkan dari layanan bimbingan kelompok yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil dari LKPD tersebut, dapat diketahui bahwa peserta didik yang mengikuti bimbingan kelompok dengan menggunakan media Jengari membangun kesadaran diri siswa ini dapat menyadari kembali, merefleksi kembali tentang dirinya sendiri, apa yang dihadapi, apa tantangannya, bagaimana cara mengelola emosi, bagaimana cara melihat dirinya sendiri. Itu terlihat dengan baik apa yang sudah disampaikan pada materi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di Jengaris tersebut dapat kembali dipahami oleh peserta didik, sehingga berdasarkan dari evaluasi proses maupun evaluasi hasil dapat terlihat bahwa pelaksanaan bimbingan kelompok dengan media Jengari untuk membangun kesadaran diri siswa ini sudah dilaksanakan dengan baik dan juga memberikan suasana yang menyenangkan melalui media-media yang inovatif dalam layanan bimbingan kelompok. Baik, di sini ada rencana tindak lanjut. Berdasarkan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya tentang mulai dari mendesain inovasi, dimulai dari pembuatan RPL, pembuatan media, dilanjutkan dengan pembuatan buku panduan serta pelaksanaannya dari layanan bimbingan kelompok itu sendiri. Rencana tindak lanjut saya di sini ada 3. Yang pertama yaitu menerapkan pendekatan yang inklusif dan berpusat pada peserta didik dalam setiap interaksi dan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua itu menekankan pentingnya pembentukan karakter, kreativitas, dan juga keterampilan hidup. Yang ketiga, melaksanakan refleksi dan evaluasi diri secara berkala. Itu merupakan 3 rencana tindak lanjut saya pada waktu ini, karena bagaimanapun pembelajaran atau setiap layanan itu harus berpusat pada peserta didik dalam setiap interaksi maupun kegiatan layanan bimbingan konseling, dan juga bagaimana pentingnya pembentukan karakter itu serta melatih kreativitas dan juga keterampilan hidup, tidak hanya pada sebatas pemberian pengetahuan saja. Yang ketiga itu ada melaksanakan refleksi dan evaluasi diri secara berkala, itu termasuk pada pemberian layanan bagi peserta didik. Perlu adanya refleksi dan juga evaluasi dari peserta didik dan juga dari guru. Dari guru sendiri perlu melakukan refleksi dan evaluasi diri secara berkala agar dapat menentukan dan merancang pembelajaran atau layanan selanjutnya agar lebih baik lagi
dari apa yang sudah dilakukan saat ini. Begitu. Itu merupakan rencana tindak lanjut saya dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Baik, selanjutnya ada paradigma baru terhadap makna guru. Setelah saya melaksanakan program PPG, saya semakin memahami tentang berbagai peran penting seorang guru yang tercermin dari 4 paradigma makna guru berikut ini. Jadi, setelah saya melewati dan melaksanakan dari program PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 ini, memberikan pandangan baru terhadap saya tentang makna guru, bagaimana guru itu yang seharusnya. Yang pertama, bagi saya, guru itu menjadi sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Tidak hanya sebagai pendamping atau hanya sebatas guru saja, tetapi juga harus memfasilitasi peserta didik dalam pembelajarannya, terutama dalam layanan bimbingan konseling. Perlu seorang guru memfasilitasi peserta didik, membantu dan juga mengembangkan potensi yang dimilikinya. Seperti itu. Lalu yang kedua, guru sebagai pembimbing moral dan juga karakter. Tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi guru juga perlu menjadi seorang pembimbing moral dan juga karakter. Yang ketiga, guru sebagai pembelajar seumur hidup. Sebagai seorang guru tentunya juga harus berlatih melalui berbagai pelatihan seperti seminar, lokakarya, ataupun workshop untuk mengembangkan pengetahuannya, mengembangkan keterampilan, terutama sebagai guru bimbingan dan konseling juga perlu saling berdiskusi satu sama lain untuk berbagi praktik baik sebagai pembelajar seumur hidup. Yang keempat, itu ada guru sebagai agen perubahan dan inovator. Di sini guru juga harus menjadi agen perubahan, itu dimulai dari diri sendiri sebagai calon guru itu sendiri, dan juga inovator yang terus berinovasi terutama dalam media-media pembelajaran, bagaimana menciptakan media pembelajaran itu yang menyenangkan dan juga dapat menghidupkan suasana dalam pembelajaran. Peserta didik dapat terlihat aktif dan juga memahami materi yang menyenangkan sesuai dengan pembelajaran sosial emosional. Seperti itu. Itu merupakan paradigma baru saya terhadap makna guru setelah saya melaksanakan program PPG dari semester 1 hingga semester 2 saat ini, yang tercermin dalam 4 paradigma guru yang sudah disebutkan tadi. Baik, terima kasih. Itu merupakan presentasi dari saya terkait dengan seminar pendidikan profesi guru, bimbingan dan konseling tentang penerapan media jengari dalam bimbingan kelompok untuk membangun kesadaran diri siswa. Itu merupakan sebuah kehormatan saya bisa mempresentasikan dari awal hingga akhir ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dapat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.